Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir masih ada 30 menit ya. Kita masuk ke sesi yang mungkin agak penting, yaitu bagian literasinya. Lah terus gimana Pak kita menyikapi media? Kan kita tidak bisa hari ini hidup tanpa media. Agama juga banyak dapat kemanfaatan dari media. Berarti ya sekarang skill kita, kemampuan kita mengolah media harus kita atur lagi. Harus kita kaji lagi secara lebih baik. Itu yang nanti kita maksud dengan literasi media. Yang pertama, mari kita pahami mode operasionalnya media, biar kita tidak tenggelam dalam media. Yang pertama apa? Mari kita sadari setiap berita itu disusun oleh yang membuat berita. Orang menyusun berita itu ya sejauh yang dia pandang. Kalau kata Immanuel kan nomena itu tidak ada, yang ada fenomena. Sesuatu apa adanya itu tidak ada, yang ada sesuatu menurutku. Saya melihat kacamata ini, begitu saya lihat, saya pahami, ya kacamata menurutku sudah. Meskipun saya bilang, saya cerita apa adanya ya, tapi apa adanya itu ya apa adanya menurutku. Maka ketemu berita apapun, mari kita tanyakan siapa yang membuat berita ini. Biar kita tahu persis maksud dan arahnya. Nah, yang pertama ini biar kita tidak tenggelam. Yang kedua, setiap berita yang disampaikan pasti ada misinya. Ada bagian yang ingin ditonjolkan. Maka tanyalah, misinya apa berita ini? Yang ingin ditonjolkan apa sih? Oh, ternyata kalimat panjang lebar ini tujuannya mendukung tokoh ini toh. Ah, itu kan ada misinya kelihatan. Kamu garis bawahi ini. Oh, tujuannya ini. Dari orang ini dengan tujuan ini. Yang ketiga, pahami setiap berita, informasi dari media itu selalu sifatnya sudut pandang. Sudut pandang itu, HP ini mungkin dari kacamata efektivitas kecanggihan dia sangat canggih. Tapi dari aspek pengaruhnya untuk generasi muda dari sisi moral mungkin ada negatifnya. Tapi dari aspek kemajuan satu negara mungkin ini jadi simbol macam-macam aspek. Jadi kalau ada orang bilang A padamu tentang sesuatu, coba tanyakan pernyataan tadi dari sudut pandang apa. Karena hal yang sama, orang bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Hasilnya bisa berbeda. Ngaji filsafat ini dilihat isinya mungkin banyak ilmu, tapi dilihat dari durasinya mungkin membosankan. Dilihat dari pembicaranya apalagi. Dilihat dari, ini sudut pandang namanya. Jadi kalau ada orang bilang, ngaji filsafat itu membosankan, kamu harus lebih klarifikasi lagi, ini dilihat dari mananya dulu. Dari aspek apa? Terus yang ngomong begitu siapa? Dia ada tujuan apa? Nah, ini namanya mode operasionalnya media yang harus kita pahami. Boleh juga pertanyaan terakhir, setiap berita yang tampil di media itu pasti ada target untuk memperoleh keuntungan tertentu. Boleh kamu tanya, ini kalau banyak orang setuju, saya setuju dengan berita ini, yang diuntungkan siapa? Keuntungannya dalam bentuk apa? Nah ini ya, ini 4 aspek untuk kita berliterasi media. Yang pertama, inilah mode operasionalnya media. Jadi teman-teman yo
Ini kan sebagian besar mahasiswa. Yuk kritisi ya sekarang, mulai latihan. Ada berita apapun kita kritisi. Yang kedua, ini perhatikan rumus-rumusnya. Ini rumus keterbatasan media. Yang pertama, media itu kadang-kadang tidak mau mengambil resiko memberitakan sesuatu secara objektif dengan berbagai pertimbangan. Mungkin keamanan, mungkin ekonomi, mungkin budaya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang media itu ya tahu faktanya begitu. Tapi kalau saya beritakan apa adanya, ini bisa kacau ini, keamanan. Saya bisa diserbu ini misalnya. Atau nanti saya bisa dibredel, ekonomi mati. Macam-macam. Jadi kalian ingat-ingat ini. Jadi ada keterbatasan juga. Tidak semua yang mereka tahu akan disampaikan. Yang kedua, media itu kadang-kadang juga terbatas. Space-nya, ruangnya untuk menayangkan berita. Akhirnya apa? Mereka milih yang mereka anggap penting saja yang ditampilkan. Padahal mungkin yang mereka anggap penting itu menurut kita tidak penting. Atau kadang-kadang mereka menyampaikan berita ya karena terbatas ruang tadi, akhirnya beritanya tidak utuh, tidak lengkap. Konteksnya lepas. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ada kalanya karena persaingan antar media muncul godaan untuk memblow up, mendramatisasi hal-hal yang biasa-biasa biar jadi luar biasa, termasuk peristiwa-peristiwa keagamaan. Ini godaannya media. Ini sebenarnya biasa sih, tapi bisa saja dibikin sedemikian rupa seolah-olah dramatis luar biasa. Di blow up. Wah, ini teman-teman harus pinter menangkap aspek dramatisasi ini. Peristiwanya biasa sih. Mahasiswa berangkat ke kampus pakai sandal, kemudian tidak pakai sepatu, bajunya jelek, robek-robek lagi, jinnya juga robek. Oh, itu terus beritanya didramatisir. Seperti inilah profil mahasiswa Indonesia masa kini. Bagaimana Indonesia masa depan bisa maju kalau mahasiswanya saja seperti ini? Sejauh mana pemerintah bertanggung jawab? Jadi luas, dramatisir macam-macam. Padahal ya mungkin tadi mahasiswa ini bangunnya kesiangan terus cepat-cepat berangkat ke kampus pada urusan. Tapi frame kecil itu dijadikan kemana-mana. Nah, ini namanya dramatisasi. Biar apa? Biar laku beritanya. Nah, ya yang terakhir ini otomatis. Kadang-kadang garis kebijaksanaannya redaksi, karena ada pemilik modalnya, pemilik perusahaannya, punya orientasi, punya visi, punya tendensi politik ya. Mereka terbatasi juga di situ. Jadi pinter-pinterlah teman-teman membaca. Oh, ternyata ya media itu tidak sesederhana berita yang ditampilkan. Ada banyak liku-likunya. Nah, selain medianya, jurnalisnya, orangnya yang bikin berita, itu ya banyak keterbatasan-keterbatasan. Misalnya ya tentang agama. Seorang jurnalis memberitakan agama. Itu juga tidak gampang. Ya, apalagi jurnalisnya juga beragama. Oh, itu bisa bias-bias beragamanya muncul. Misalnya saya memberitakan konflik antar agama. Itu ya tentu saja tendensinya membela agamaku. Sulit untuk cover both side. Itu tidak bisa. Tetap ada emosi yang nyambung ke agamaku sendiri. Nah, ini jurnalisnya. Makanya tadi loh pertanyaan pertama, siapa yang nulis? Ada lagi problem kedua. Pengetahuan agama itu kan tidak sederhana. Kalau jurnalisnya tidak ahli agama, bisa saja dia salah paham, salah tangkap, salah menjelaskan tentang fenomena keagamaan. Nah,
ini juga sering jadi masalah. Kadang-kadang yo demi dramatisasi berita biar viral, biar laku beritanya, jurnalis ini melakukan improve, trik-trik. Misalnya ngasih label, ngasih vonis-vonis. Ini aliran sesat, ini kelompok sempalan, ini para kafir, ini orang murtad. Karena kayak gini kan bisa jadi masalah. Nah, apalagi kalau jurnalisnya tidak rajin, tidak tekun, tidak kritis. Ya, selesai, kita dapat informasi yang kabur, yang sepihak, yang hanya gosip, yang sepotong-sepotong dan menyesatkan. Inilah problem keterbatasan seorang jurnalis. Penting kita sadari ya untuk berliterasi media, biar kita tidak ditelan oleh gelombang media baru yang hari ini kita sebut post-truth. Terakhir, ini sebenarnya tema-tema besar dan panjang. Saya menyebutnya asumsi. Silahkan kalau ada teman-teman tertarik untuk meneliti atau mengkaji beberapa asumsi ini. Saya tulis di situ beberapa asumsi yang bisa iya, bisa juga tidak. Ini harus dibahas panjang. Kalau saya bahas sekarang masing-masing berarti itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 isu. Kalau satu isu 2 jaman berarti kita nambah ngaji lagi 12 jam. Sampai besok siang ngajinya ya. Isu yang pertama apa yang bisa iya bisa tidak? Ada asumsi begini. Ketika masyarakat itu tambah modern, tambah sekuler, liputan media tentang agama itu biasanya menurun dan terpinggirkan. Ini bisa iya bisa tidak. Jadi hari ini kan kita menyebut kita ini ya modern, tapi berita tentang agama ya masih gencar saja, masih banyak saja. Sering dipolitisasi, komodifikasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa ketika masyarakat tambah modern, tambah sekuler, sekuler itu kan ya agama, urusan agama, dunia, urusan dunia, liputan media pada agama menurun. Nah, itu bisa iya, bisa tidak. Yang kedua, ada yang berasumsi karena kepentingan dan prioritas keuntungan komersial, media itu hanya tertarik pada yang buruk-buruk dan yang kontroversi saja pada agama. Apa iya begitu? Nanti kalian teliti ya. Apa iya sih berita-berita tentang agama itu selalu hanya yang buruk-buruk dan yang kontroversial? Ini bisa iya, bisa tidak. Yang ketiga, pemberitaan media tentang agama itu sering tidak adil dan tidak akurat. Karena para profesional media itu orang-orang sekuler yang tidak ngerti agama. Ini bisa iya, bisa tidak. Kemudian ada pandangan agama diposisikan, direpresentasikan, dikonstruksi sebagai kepentingan minoritas oleh media. Ini juga bisa iya, bisa tidak. Terus, agama hari ini semakin dimediasi oleh institusi media yang sekuler dan otonom dan dibentuk berdasarkan logika seperti itu. Jadi agama itu semakin dangkal, semakin sekuler karena medianya juga media sekuler. Apa iya begitu? Itu bisa iya, bisa tidak. Contohnya bisa kemana-mana. Terakhir, sekarang ada isu media pun jadi seperti agama. Sederhananya, ritual-ritual hidup kita yang berhubungan dengan media hari ini mirip dengan ritual-ritual keagamaan. Kita sholat 5 kali sehari. Kita lihat WA berapa kali sehari. Kita ngaji Instagram berapa menit dibandingkan ngaji Al-Quran. Kita bangun tidur membaca doa bangun tidur atau ngecek WA yang masuk.
yang kita cari duluan itu Quran mau ngaji apa, ya, macam-macam. Jadi sekarang media itu jadi kayak agama. Kita tidak ngaji seminggu santai saja, tapi ketinggalan HP di rumah setengah hari, rasanya kayak berbulan-bulan kita seperti dikejar-kejar harus segera pulang. Nah, ada pandangan begitu, media hari ini jadi seperti agama. Itu bisa iya, bisa tidak juga. Nah, ini yang bisa iya, bisa tidak. Sebenarnya ini bagian dari literasi media. Coba teman-teman kalau ada waktu, pilih salah satu kamu bahas, kamu kaji, kamu urai. Semoga nanti bisa ketemu pastinya. Harusnya ya apa tidak. Kemungkinan di daerah tertentu ya, tapi di wilayah yang berbeda tidak. Nah, maka kalian boleh melakukan riset-riset lapangan untuk membuktikan hal ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.